Selamat datang di Desangka Kata. Di sini kita akan menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Kosongkanlah resah dari kepalamu itu, dan sandarkanlah letih ragamu itu agar kau tenang. Sebab kau pantas menikmati perjalanan nan melegakan ini. Mari kita mulai. Aku beberapa hari yang lalu mengalami ulang tahun dan aku menghadiahkan diriku sendiri setumpukan buku yang aku peroleh dengan mengikuti flash sale sebuah penerbit. Jadi dari 4 hari flash sale itu diadakan, aku menggotong 21 buku dengan bermacam-macam tipe. Ada yang fiksi, ada yang non-fiksi, ada yang kumpulan cerpen, ada yang novel, ada yang puisi. Dan beberapa sudah kulahap habis. 3 diantaranya adalah buku puisi. Selanjutnya aku membaca kumpulan cerpen yang ditulis oleh seseorang yang sedang viral, sedang FYP, katakanlah begitu. Dan seperti biasa, ketika membaca cerpen itu, membaca buku kumpulan cerpen itu, aku membutuhkan waktu yang lebih lama dari membaca buku non-fiksi atau membaca buku puisi. Karena cerpen itu bagiku punya sesuatu, punya porsi tersendiri saat aku baca. Karena dari bentuknya sendiri saja cerpen itu sudah beda sendiri gitu. Jadi cerpen itu punya kompleksitas yang begitu tinggi, mendalam karena dia ditulis dengan pendek tapi isinya bisa dijadikan novel. Jadi cerpen itu memiliki 800 sampai 2000-an, 2300 kata, sedangkan novel itu bisa sampai 40.000 kata. Di bawahnya novela 17.500 kata sampai 40.000 kata. Kemudian lebih pendek lagi novelet 7.500 kata sampai 17.500 kata. Dan di bawahnya cerita pendek di bawah 7.500 kata. Dan terakhir cerpen itu tadi hanya 2.300-an kata. Jadi satu novel itu aku rasa bisa diringkas menjadi satu cerpen yang merangkum seluruh cerita, seluruh kompleksitas cerita, dan cerpen itu punya semacam khas ya, ciri khas yang endingnya itu sering memberi plot twist gitu. Itu sebabnya dari kebanyakan buku kumcer, kumpulan cerpen yang aku punya itu hanya beberapa saja yang sudah selesai ku baca semua. Sisanya itu baru 1 cerpen, baru 2 cerpen, terus aku tinggal gitu. Karena setelah membaca 1 judul cerpen dari 1 buku kumcer, aku biasanya terdiam dulu. Kok bisa gitu ya? Tunggu dulu. Tadi bukannya sering begitu responku. Jadi ya sebagai orang yang ingin menjadi penulis juga, aku sering terpikir-pikir, terbayang-bayang cerpen yang baru saja aku baca, bagaimana cara si penulis kira-kira membuat cerpennya itu dan lain seterusnya. Sehingga membaca cerpen itu butuh waktu yang lebih lama bagiku. Mungkin lebih cepat ketika aku membaca 1 novel daripada menyelesaikan 1 buku kumcer. Yang ketebalan buku kumcer itu katakanlah setengah dari sebuah novel, tapi bisa aku selesaikan terlebih dahulu novel yang tebalnya 2 kali buku kumcer itu. Kalau kalian suka membaca cerpen, aku rasa ini bakal relate. Ada unsur-unsur magisnya, ada unsur-unsur plot twist itu tadi, kemudian ada unsur teka-teki yang membuat pikiran itu aktif sekali berpikir, aktif sekali membayangkan. Kalau kalian belum pernah baca cerpen, mungkin kalian perlu coba mencari di Google, misalnya cerpen yang pernah dimuat di koran Kompas atau di mana-mana begitu. Terima kasih sudah setia menikmati episode perjalanan ini bersama-sama. Semoga kalian nyaman sampai di tujuan. Akhir kata, aku Desangka Kata, teman perjalananmu menangkap kata,
menjalani makna dan meneguk rasa. Pamit undur diri dari ruang dengarmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.